Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Cuaca Jambi cukup dingin karena hujan cukup deras malam. Tapi saya berdoa hati kita tetap hangat, hati kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kita mau memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kita mau datang dengan hati bersyukur, karena kita percaya kalau kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Seperti pemazmur berkata, siapa kami sehingga engkau mengindahkan kami dan engkau mendatangi setiap pagi. Sungguh hanya karena darah Yesus yang sudah tercurah menebus hidup kita, melayakkan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menghampiri Tuhan yang Maha Kudus. Karena sungguh hanya darah Yesus yang melayakkan kita. Kita bersyukur buat karya salib. Kita bersyukur buat darah yang tercurah. Kita bersyukur sebab itu kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat karyamu di kayu salib. Terima kasih Yesus karena Engkau mau mati menebus hidup kami. Darah-Mu menghapus semua dosa-dosa kami. Sehingga Engkau melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami bersyukur karena itulah hidup yang terindah yang dapat kami nikmati sampai hari ini. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu. Kami boleh menikmati perlindungan-Mu. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu. Menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Bahkan kebajikan dan kemurahan-Mu terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak ketebusan-Mu. Dan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau merancangkan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat. Dan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau mengawalinya dengan hati bersyukur, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu di hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
menyembahmu, darah-Mu yang menguduskan hidup kami, menebus hidup kami, Tuhan, menghapus semua dosa kami, semua pelanggaran kami, semua kesalahan kami. Engkau tak mengingat-ingat lagi salah dan dosa kami, tapi Engkau kasihi kami, Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu, Tuhan. Engkau pelihara kami, Engkau rancangkan dan berikan yang terbaik bagi kami. Sebab kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu yang Kau kasih. Kami bersyukur, Tuhan. Sebab itu kami tidak takut menjalani hari-hari hidup kami. Kami tak gentar, kami tak bimbang, sebab ada Engkau, Tuhan. Engkau yang selalu beserta dengan kami, Engkau yang selalu ada bagi kami, menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur.
terpujilah namamu selamanya. Sebab Engkau Allah yang maha besar, kuasa-Mu tak terbatas untuk menolong kami. Kami percaya. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar. Sebab ada Engkau El Shaddai bagi kami. Terima kasih. Takut sebab ada Engkau yang menjaga kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara
yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau El Shaddai yang menjaga kami. Sebab itu kami tidak takut. Engkau El Shaddai yang memberkati hidup kami, yang memelihara kami, mencukupkan seluruh keperluan kami, bahkan berlimpah-limpah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau merancangkan dan memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebajikan-Mu, Tuhan, di sepanjang umur hidup kami. Sekalipun banyak perkara yang harus kami hadapi, banyak perkara yang harus kami pikul, tapi segala perkara dapat kami tanggung, cakap kami pikul di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus menghibur kami, meneguhkan hati kami, untuk kami terus berharap kepada Bapa, percaya dan bergantung kepada Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan. Kami mau jalani bersama-Mu. Pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi kami, menjadi terang dan suluh dan menerangi hidup kami, sehingga kami boleh melangkah sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Oke, shalom. Minggu ini hari pertama saya di sini. Kemarin jajan tempat lain. Ya, ada ikut seminar Prophetic Army, jadi saya belajar coba-coba ikutin membangunkan fajar mereka. Rencananya seminggu, tapi ada tugas dari Pak Heri balik lagi ke sini. Jadi kemarin saya menyanggupin Pak Heri ini, ya bawa firman. Oke, siap-siap. Sekali siap-siap, lihat ayatnya cuma satu. Saya bingung mau nyampaikan apa. Jadi saya doa, saya tanya Tuhan, apa yang mau disampaikan ya Tuhan ya. Kalau tentang kuasa ya semua orang juga tahu ya, kalau kita percaya Yesus kita pasti punya kuasa untuk mengusir setan ataupun mengadakan mukjizat. Jadi Tuhan ingatkan saya apa yang saya dapatkan sehari sebelumnya. Tapi kita baca dulu ya. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, itu ayat firman renungan hari ini. Nah, kalau yang kemarin saya dapatkannya tentang pekerja-pekerja ya. Tapi ya Tuhan taruh kemarin di
di pikiran saya, di hati saya tuh kualitas pekerja. Itu lebih ke bertanya pada kita ya, seperti apa kita kualitas kita sebagai pekerja. Nah, itu yang Tuhan ingatkan. Jadi saya pikir Tuhan juga taruh, maksudnya kita sebagai orang percaya, tentunya kita juga sebagai pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, kualitas apa yang kita miliki? Apakah kita ketika menerima kuasa dari Tuhan itu, kita orang yang bertanggung jawab terhadap kuasa yang Tuhan berikan dan mempergunakannya dengan baik, mungkin juga setiap talenta yang Tuhan berikan ya. Atau kita hanya dengan kuasa itu kita hanya mencari nama, mendirikan nama kita dalam melayani Tuhan. Ataukah kita melayani Tuhan hanya mencari berkat? Atau kita seperti Yudas Iskariot dengan jabatannya menyalahgunakan, memakainya untuk korupsi. Orang-orang seperti Yudas selalu ada di sekeliling kita ya. Atau kita juga seperti hamba yang malas, yang menyimpan talentanya. Ketika kuasa Tuhan diberikan pada kita, Tuhan maunya kita kan mencari jiwa-jiwa, tapi kita menyimpannya. Kita hanya egois, pikir diri kita sendiri. Kita tidak mau melakukan apapun untuk Tuhan. Maka kita seperti hamba itu, hamba pemalas itu, kita lihat, mungkin kita juga banyak mendengar, banyak pendeta mengadakan KKR. Tapi kalau kita mau undang, ada tarif tertentu. Kalau tidak sesuai, mereka tidak mau datang. Tapi herannya mereka juga dipakai luar biasa ya. Selalu ada mukjizat dalam KKR mereka. Atau juga kita mendengar ada pendeta yang selingkuh. Tapi pelayanan mereka juga luar biasa ketika mereka berkhotbah, banyak orang bertobat. Nah, satu hal yang saya dapat, Tuhan tetap bekerja melalui mereka karena nama Tuhan yang dipertaruhkan. Jadi intinya jika hari ini kita dipakai, mungkin kita dipakai luar biasa. Ketika kita mendoakan orang sakit sembuh. Ketika kita mengusir setan juga pergi. Nah, pagi ini yang Tuhan taruh di hati saya, kita bisa melakukan berbagai hal mukjizat yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita jangan sombong, karena belum tentu saat-saat terakhir kita dikenal Tuhan. Nah, seperti yang di dalam Matius 7 yang Tuhan katakan ya, mereka mengadakan mukjizat, mengusir setan, tapi Tuhan bilang, "Nyalah aku tidak mengenal engkau." Itu yang Tuhan tekankan, dan itu yang saya dapat. Saya juga nggak ngerti yang 2 hari ini Tuhan taruh seperti itu. Saya juga merenung, apa mungkin Tuhan belum berkenan atas semua pelayanan saya, atau hati saya yang tidak beres. Itu yang saya dapatkan. Tapi saya mau bagikan untuk kita semua juga. Hari ini kita renungkan sama-sama, sungguh-sungguhkah kita melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau ada niat tersembunyi dalam diri kita? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan. Nah, itu yang saya ingin bagikan, mendapatkan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros buat sharing firman yang dibagikan dari sebuah perenungan tentang hidup, dan dari apa yang firman Tuhan katakan dan seperti apa yang Ibu Ros, mari hari ini kita periksa hati kita,
kita koreksi hidup kita. Satu hal yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kuasa kepada kita. Dan Tuhan pasti akan bela firman-Nya, seperti Ibu Ros tadi katakan. Bicara soal karakter, itu sisi yang lain tentang kuasa Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 21-23. Tapi saya tidak menyoroti hal itu. Tapi ada satu hal yang tadi Ibu Ros katakan. Apakah kita termasuk menjadi hamba yang malas, yang tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Ayat firman Tuhan jelas sudah katakan bahwa kita ini sudah diberi kuasa untuk melakukan pelayanan orang percaya, yaitu mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kuasa itu untuk melayani jiwa-jiwa? Karena ada ayat yang lain waktu Yesus mengutus murid-murid, Yesus katakan, apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Atau bahkan kalaupun kita sudah lakukan seperti Ibu Ros tadi katakan, jangan-jangan kita melakukan karena kita mengharapkan sebuah imbalan dari Tuhan, mengharapkan berkat Tuhan. Sekalipun mungkin Ibu Ros sampaikannya dengan perlahan-perlahan, ini seperti pisau bedah yang dengan perlahan membedah, mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita. Tapi pagi hari ini seperti renungan kita kemarin tentang tuaian, sekali lagi saya mendorong setiap kita, yuk pergunakan waktu yang Tuhan masih beri, terus pergunakan kuasa yang Tuhan sudah beri bagi hidup kita untuk jiwa-jiwa. Apa yang dapat kita bisa bawa kepada Tuhan ketika kita menghadap Tuhan, selain persembahan jiwa-jiwa? Kalau saat ini di dalam dunia kita datang kepada Tuhan beribadah ke gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kita bisa membawa persembahan harta. Yang itu pun Daud katakan, kalau kita bisa memberi, itu pun karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi kepada kita. Tapi bagaimana dengan jiwa-jiwa? Paling tidak kita berdoa pagi ini, Tuhan, paling tidak seumur hidup aku ada satu saja jiwa baru yang aku bawa kenal kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Keselamatan Tuhan sudah beri. Pemeliharaan Tuhan sudah beri. Bahkan Tuhan memberikan kuasa. Karena kalau kita baca juga di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, bahkan menegur kita, dan meneguhkan kita. Come on, pergunakan waktu. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita. Nggak usah yang jauh-jauh dulu. Beberapa hari yang lalu, ada satu anggota komsel yang ngomong, aduh yuk kita doakan Nias. Ada seperti ini, orang berpindah. Orang Kristen berpindah, saya bilang, ya sudah, nggak usah jauh-jauh di Nias deh. Bagaimana kita dengan tetangga kita, bagaimana kita di kota kita. Masih banyak orang-orang yang butuh Tuhan. Nah, tapi pagi hari ini sekali lagi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Dan kuasa itu jauh lebih besar dari kuasa manapun yang ada di dalam dunia. Seperti 1 Yohanes 4:4 katakan, roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Oke, jadi biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan hati kita dan memotivasi kita untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Jangan menjadi seperti hamba yang malas, yang menimbun, mengubur, menyembunyikan. Dan akhirnya ketika tuannya kembali, tuannya berkata, enyahlah engkau, hai hambaku yang jahat dan malas.
Tapi kita mau menjadi hamba seperti yang menerima 5 talenta, menjadi hamba yang menerima 2 talenta. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita mengembangkan talenta itu. Sehingga Tuhan akan berkata kepada kita, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Amin. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tambahkan sesuatu. Kita mau buat rekomitmen lagi hari ini atas hidup kita. Sudah berapa banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Sekali lagi, kerja harus, melakukan aktivitas kita harus. Jadi bukan hanya dalam hal rohani kita mau rajin, tapi di dalam hal jasmani kita malas. Sekali lagi, Eko selalu katakan, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Jadi bukan cuma kita rajin cari uang, tapi ya come on, kita juga rajin cari jiwa hari-hari ini. Sekali lagi, karena apa? Karena kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita. Tuhan berjanji menyertai hidup kita. Oke, Along mau sampaikan sesuatu? Silakan. Pagi semua teman-teman, Selamat shalom. pagi, Long. Saya mau sampaikan ini. Kalau Pak Heri tadi bilang, ya banyak jiwa-jiwa yang harus kita tuai. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sebelumnya saya mau membagikan ayat ini dulu ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Mungkin seringkali kita udah dengar tentang ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan dulu ya teman-teman. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi beberapa hari ini saya dengar di YouTube, saya dengar khotbah, ada bicara tentang ayat ini. Waktu saya terhentak, waktu di dalam ayat ini bilang, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kalau saya sabar, Tuhan sabar terhadap saya, ya Tuhan sudah sangat luar biasa ya terhadap hidup saya. Masa lalu saya yang begitu kelam, dan apa yang telah saya lewatin, Tuhan tetap sabar gitu. Jadi saya mau sharing nih, waktu saya di dalam nih ada ketemu satu orang. Dia orang Batak juga, kasusnya perampokan. Jadi waktu ngobrol gitu, kami ngobrol berdua, dia ada bilang, Long, Tuhan ini sayang sama kamu, Long, kata dia. Tuhan ini masih kasih kamu kesempatan. Dan kamu pasti bisa berubah gitu. Jadi saya malah ngomong ke dia, saya mana bisa berubah gitu. Bisa, kata dia. Enggak bisa, saya bilang. Wah, berarti kamu lebih hebat dari Tuhan, kata dia. Loh, kamu kok ngomong gitu, aku bilang. Ya buktinya kamu sendiri bilang kamu nggak bisa berubah, sedangkan Tuhan aja masih kasih kamu kesempatan untuk berubah. Buktinya Tuhan ngasih kamu nafas sampai hari ini. Itu kan tandanya dia mengasihi kamu, masih kasih kamu kesempatan supaya berubah. Di situ saya dengar tersentak juga gitu. Wah, ini orang ngomong kok benar juga gitu. Dan aku sharing, ini orang aku sekarang sedang cari terus saat ini. Aku tidak tahu di mana dia. Aku cari dia karena dia pernah ngomong ke saya gini, Long, aku setelah keluar nih, aku masih mau ngerampok sekali lagi, kata dia. Jadi Tuhan ngingetin aku kemarin, cepet cari dia gitu. Jangan sampai nanti dia keluar nih dia ngerampok lagi. Dia bilang, aku mau ngerampok sekali lagi dengan nilai yang gede. Setelah itu aku berhenti, kata dia. Aku bertobat gitu. Aku teringat dia gitu. Jadi cepet aku cari Facebooknya apa. Akhirnya aku ketemu Facebooknya. Waktu aku hubungin, ternyata nggak aktif teman-teman. Aku berdoa teman-teman supaya ketemu dengan si Bona ini. Dia orang Batak juga. Ketemu dia supaya jangan sampai dia melakukan hal tersebut gitu. Kita memang hidup jangan mikir diri kita sendiri. Saya dulu selalu mikirin yang penting saya berhasil gitu. Kalau ada uang dipandang orang, ada uang dipandang orang. Itu yang selalu di dalam pola pikir saya.
Kalau nggak ada uang nggak akan ada orang lihat, apalagi Chinese kan. Kalau nggak ada uang nggak dianggap gitu sama keluarga, sama teman-teman. Tapi pandangan tuh Tuhan kasih tahu saya itu pandangan yang salah gitu. Tuhan akan mengangkat kita kalau kita udah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, teman-teman. Bukan masalah berapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar hati kita untuk Tuhan. Ayo teman-teman, hari-hari ini aku dan istriku kami benar-benar mengalami kuasa Tuhan hari-hari ini, teman-teman. Tuhan tuh sungguh baik dalam hidup kita. Aku mau menguatkan kita semua hari ini, teman-teman. Kita jangan peduli dengan omongan orang, kau nggak akan bisa maju. Percuma lah, kau bakal balik lagi lah ke jalan lama. Aku berkali-kali dengar bahasa itu gitu. Tapi Tuhan kuatkan aku. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam aku, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Aku nggak akan terlantari kamu gitu. Tuhan kita nih nggak buta, teman-teman, nggak tidur. Di saat kita butuh, Tuhan pasti menyediakannya untuk kita. Aku mau Tuhan, aku minta dengan Tuhan beri aku kekuatan untuk aku boleh melayani teman-teman. Saat ini api yang ada pada aku dan Meliana sungguh sedang menyala. Jadi di saat gini kita jangan ninggali Tuhan, jangan maksudnya kalau kita ada 1 atau 2 hari mulai males gitu, kita mulai males baca firman, itu lama-lama tuh api pasti padam. Karena hal begini aku udah alamin berkali-kali dari dulu. Jadi kami mau miara api ini untuk tetap menyala, teman-teman. Kita baca firman, kita renungkan, kita bagikan. Itu yang buat semangat tetap nyala dan api ini tetap menyala. Begitulah kira-kira yang mau saya sampaikan untuk teman-teman. Saya berdoa semoga semua yang ada saat ini, pagi ini, dengar Koram Deo ini, kita tetap semangat, kita kuat, dan kita boleh bawa orang-orang ke Tuhan Yesus. Masih banyak teman-teman atau orang-orang yang tersesat, yang belum mengenal Tuhan. Terkadang orang-orang kaya nih, kita mau deketi orang kaya ya, untuk ayo datang kepada Tuhan, itu nggak gampang kalau orang yang finansialnya secara finansial cukup. Mereka bilang, aku nggak butuh Tuhan Yesus kok, aku kerja baik-baik, duit aku banyak, hidup aku enak, aku nak keluar negeri, nak kemana ya tinggal pergi gitu lah. Hidup aku baik-baik, tidak perlu, aku tidak butuh Tuhan gitu. Kalau kita datangi orang yang lagi tersesat, nombor tembok, ibaratnya bahasanya dia udah jalan keluar lagi gitu. Itu kita datang dia, Tuhan Yesus sayang sama kau, itu pasti tersentuhnya beda banget gitu. Kira-kira gitulah Pak Heri. Semua kita harus semangat ya teman-teman, semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Oke, terima kasih Long buat sharing hidupnya. Terus kembangkan kuasa yang Tuhan sudah beri. Oke, Ibu Mirianti mau tambahkan? Ya, puji Tuhan. Ya, kesaksian Along ini luar biasa. Tapi yang saya selalu dapat itu begini. Kenapa orang itu harus jatuh bangun, jatuh dulu? Kenapa ya? Kenapa enggak dari kecil itu orang bisa dididik sedemikian rupa sehingga menjadi alat Tuhan yang murni itu dari awal gitu, kelahiran hidupnya sampai kemudian dia dipakai Tuhan dengan ajaib. Kenapa ya? Saya itu dapetin banyak orang itu yang ya bahkan diri saya sendiri lah ya nggak ada dalam diri saya juga nggak bisa mulus gitu ya.
nggak dari lahir dipilih Tuhan, terus menjadi besar, dewasa, melayani, gitu. Kok nggak seperti itu? Ternyata, kenapa Bapak Ibu ya? Karena Tuhan itu yang punya kuasa, itu kalau Tuhan menghendaki, ya jadi. Kalau tanpa kuasa yang diberi Tuhan, itu nggak jadi. Kesaksian Along ini kan luar biasa. Jadi pelayanan membawa jiwa itu bukan hanya di atas mimbar, khotbah, terus ada orang bertobat, enggak. Tapi dari hidup kita hari ke hari. Ya. Kalau Along mungkin dipakai Tuhan secara ajaib ya. Nanti bisa dipakai Tuhan dengan lebih ajaib lagi. Kalau saya itu cuman sederhana Bapak Ibu. Saya menghadapi orang sakit, apalagi terakhir-akhir ini, badai COVID ini belum akan selesai ya Bapak Ibu ya. Masih setahun, 2 tahun lagi itu kita masih jatuh bangun ngurusi COVID ini. Sekarang lagi menggalakkan vaksinasi, mulai usia 18 tahun. Kalau kemarin kan awalnya itu tenaga kesehatan, orang lanjut usia, terus usia 50 tahun, sekarang 18 tahun. Nah ini banyak juga orang yang nggak mau divaksinasi itu. Padahal itu untuk kita supaya dapat melewati pandemi ini. Yang namanya imunitas kelompok itu nggak akan tercapai. Kan minimal kita harus 70% sasaran imunisasi itu diimunisasi, divaksinasi gitu loh. Nah, vaksinasi 2 kali pun dikatakan kurang. Nanti ada vaksinasi ketiga kali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia, karena kita negara kepulauan, ini Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, ya, Jawa Timur masih bagus. Jawa Barat dan DKI Jakarta itu sudah kacau balau itu. Rumah sakit sampai hunian 90% itu kan sudah meledak, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya, sebenarnya menangani pasien itu satu perawat itu paling banyak, itu kalau kegawatan itu 2 pasien. Tapi ini satu perawat bisa sampai 10-15 pasien yang gawat semua. Kira-kira mati apa hidup? Coba Bapak Ibu. Nah itu pun kami, ya saya di rumah sakit kecil sih, itu siap-siap Bapak Ibu. Kalau terjadi ledakan di Jawa Timur sih belum, mudah-mudahan enggak ya. Nah itu apa yang kami lakukan? Sepertinya rutinitas ya, rutin begini. Nah, kuasa apa yang Tuhan berikan? Itu kuasa untuk memperoleh kekuatan hari lepas hari bekerja. Karena kalau tanpa kuasa Tuhan, ya nggak kuat loh Bapak Ibu. Orang bekerja dengan tekanan yang begitu besar terus-menerus. Kemarin saya di rumah sakit itu memeriksa bagaimana penggunaan obat bius ya. Nah ini saya dapati juga ada kelalaian dari apoteker. Nah Bapak Ibu, kelangsungan pekerjaan kita hari-hari itu juga memerlukan kuasa Tuhan untuk kita laksanakan. Kadang-kadang saya pulang gitu ya, saya capek. Padahal cuman ngomong, cuman memberitahu. Tapi saya capek.
terus sampai rumah sore hari, saya tensi sendiri, dibantu suami saya. Tensi saya drop loh. Aduh, sampai 90/60. Kan berarti saya capek, kuasa Tuhannya yang tadinya diberikan kepada saya untuk pekerjaan rutin melenyapkan kelemahan. Bukan cuma untuk melenyapkan penyakit. Kelemahan manusia kan macam-macam ya. Kelemahan saya itu tubuh sekarang karena usia. Nah, coba Bapak Ibu kita mulai realistis aja dalam kehidupan kita hari ini. Ya, kalau hari ini kita masih baik seperti ini, kita tetap minta kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Apakah melenyapkan kelemahan diri sendiri atau melenyapkan kelemahan orang lain. Karena berita-berita luar biasa Bapak Ibu. Di Amerika itu, di California itu, banyak orang tidur di jalan-jalan pakai tenda. Di Indonesia, walaupun di Jakarta nggak ada ya. Nggak ada. Di sana seperti itu. Mereka nggak punya rumah. Biasanya hidup di apartemen, nggak bisa bayar apartemen. Akhirnya bawa tenda. Oke, terima kasih Pak mungkin Pak Heri. Heri. Silakan Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih. Maaf karena mati lampu tadi, jaringan internet saya agak terganggu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, biarlah renungan firman Tuhan, apa yang disampaikan Along, disampaikan Ibu Merianti, dan apa yang disampaikan Ibu Ros tadi, sekali lagi memotivasi kita. Yuk, kita pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Apalagi seperti Ibu Merianti bilang, di tengah situasi pandemi hari ini, ada begitu banyak orang yang butuh kasih dan kuasa Tuhan. Oke, Pak Santo, silakan. Ya, pagi, salam semuanya. Kalau merujuk kepada ayat 10, firman Tuhan hari ini, ya ini ada kata perintah, kan, mengusir setan, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Jadi, kita harus jadi pelaku firman dalam hal ini. Kalau kita hanya baca, renungkan, pikirkan, 4M-nya harus jalan. Menerima, merenungkan, melakukan harus jalan, membagikan. Jadi proses 4M ini, itu satu paket. Kita pagi ini sudah merenungkan firman. Ya kan, banyak firman yang kita renungkan. Tapi mau enggak kita melakukannya itu loh. Gak usah jauh-jauh deh, dekat-dekat, seperti Pak Ari bilang. Ya gak usah ke hutan, gak perlu. Ya di kota masih banyak kok. Ya kan? Kalau babi hutan ya harus ke hutan. Kalau kejar babi hutan di kota ada dapat ya. Kalau mau kejar babi hutan ya ke hutan. Babi kota ya di kota gitu loh. Nah, saya mau berikan satu ayat kunci kita selain yang ini. Tentu bertalian semua ayat ini.
Saya selalu pegang di dalam Roma 12 ayat 11, ya, Roma 12 ayat 11. Ini ada kolerasi dengan Matius 10 ayat 1, ada kolerasi dengan Yakobus 1 ayat 22, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan ada proses layanilah Tuhan. Saya membagikan 3 fase. Jangan ada kerjaan kendor. Kendor terhadap 4M. 4M ini dapat kendor. Menerima, merenungkan, melakukan, membagikan, ini tidak boleh kendor. Proses yang kedua adalah itu membuat akan api kita seperti Along tadi, api itu menyala-nyala. Ya, api Along, Meliana sekarang menyala-nyala. Nah, ada proses ketiga, layanilah Tuhan, bukan pelayanan. Maaf ya, sekali lagi saya tangguh, bukan pelayanan. Karena pelayanan itu terbatas. Tapi kalau layanilah Tuhan, pasti jiwa-jiwa. Pasti jiwa-jiwa. Nggak ada yang lain. Ya, layanilah Tuhan itu pasti jiwa-jiwa. Sekarang jiwa-jiwa ini saya dari kemarin tuh agak sedikit semangat atau apa gitu. Sekarang di Kairos Tuhan tuh lagi dibuka gitu loh. Pandemi makin jadi, makin ada jiwa-jiwa. Ya kan? Kita jangan takut pandemi. Justru sekarang inilah waktunya Tuhan. Orang butuh Tuhan. Orang butuh Tuhan. Mau enggak kita ini pergi layani jiwa? Nah itu. Saya agak sedikit gregetan gitu kalau cerita. Hanya cerita, wah kasihan si A, si B, si C. Kasihan. Saya kemarin juga ada ngomong banyak seperti Heni itu kan bagus juga, Heni Kristianus. Kalau ndak nolong jangan ngomong. Saya kalau ndak nolong jangan ngomong gitu loh. Banyak orang ngomong tapi ndak nolong. Makanya ayo mari ya, siapa kita, mungkin kami terbatas juga ya, saya terbatas, Pak Heri terbatas. Anda yang sudah diperlengkapi menurut saya sudah sangat lengkap. Anda semua tuh sudah sangat diperlengkapi. Ya, bisa ngusir setan sudah kami latih. Kalau enggak, yuk kita latih lagi. Pada zaman awal pelita mulai, saya pernah doakan supaya kesurupan Jambi. Orang Jambi di Jambi ini supaya kesurupan. Itu salah satu pintu ya, maaf ya, bukan mau cari popularitas atau mau cari supaya hebat. Wah, ini enggak. Pelita sejak awal berdiri ya, ada 80% dimenangkan jiwa-jiwa itu lewatnya mujizat. Orang Chinese kalau mau dimenangkan salah satunya juga mujizat. Ya, ini ya. Chinese itu ini banyak ini. Mujizat. Apakah lewat sakit, apa lewat kesurupan, apakah lewat yang lain. Nah, dampak daripada itu adalah paman nomor 2 saya itu kesurupan memang. 14 hari kesurupan, sudahlah pergi ngelok segala macam, sudah tidak mampu. Akhirnya kita bisa tuai jiwanya. Adik saya juga salah satu juga yang jadi tumbalnya juga. Ya. Minum racun tidak mati. Ya kita doakan, untung tidak mati si Hakim itu kan. Hakim itu kan minum baygon. 6 Januari 2015 itu minum baygon Hakim itu, adik saya itu Iwan. Kita doakan, kita cari, tidak mati. Akhirnya jiwanya tertolong gitu loh. Nah, kami berdua kemarin Pak Heri ada cerita 1 jiwa juga, 1 jiwa terima Tuhan. Kemarin sorenya saya juga pergi sama Pak Jun, pergi layani juga 1 jiwa, seperti yang Ayen minta, kokonya Ayen. Itu juga lagi galau bener itu. Rumahnya gede, rumahnya itu besar sekali. Tapi rapuh jiwanya, kosong sudah. Nah, itulah butuh Tuhan. Itu butuh Yesus. Sekarang ini menurut saya kalau pandemi ini mungkin tidak akan berakhir ya, pandemi ini. Tidak akan mungkin ya. Tapi disinilah kesempatan yang Tuhan buka. Banyak orang butuh Tuhan. Disinilah kita datang. Ya, saya sih tak tahu ya apakah banyak orang takut karena mau takut tertular COVID atau tidak.
Saya dalam hal ini terus jaga prokes dan semua aja. Tetap jaga prokes ya. Saya bukannya tidak, kata orang kan banyak Bukan asal sok-sokan, aja. bukan sok-sokan, tapi tetap ikutin prokes. Ya, banyak. Ya kalau komentar ya silakanlah, enggak apa-apa. Tapi saya tetap jalan ya. Saya tetap lakukan. Karena kalau kita tidak jadi pelaku firman, tidak layani Tuhan, sudah nyala-nyala tidak layani Tuhan, ini prosesnya padem lagi, padem. Aku yakin padem. Banyak belajar tuh, banyak lupa kata orang. Enaklah praktek makanya. Nah, kalau khotbah, ya maaflah bisa khotbah 1,5 jam. Tapi jadi tidak lakukan khotbah itu, menurut aku itu khotbah itu sia-sia itu. Saya tidak kejar khotbah juga. Tapi yuk, Along juga, ya kan kalau ada komunitas yang sekarang ini, saya menunggu, Long. Menunggu. Ajak untuk misi. Nah, menunggu, Long. Nah, hari ini tapi saya tidak ngajak lagi. Saya tunggu kamu datang. Nah, kalau kamu datang, baru kita itu. Nah, itu, Long. Saya tunggu kamu, Long. Ya, Nah, Pak, ya. Saya tantang kamu sekarang. Nah, kalau sudah nyala-nyala, saya tantang kamu. Bukan ditarik-tarik, bukan didorong-dorong nih sekarang. Dari Along yang lagi menyala-nyala. Nah, begitu. Saya sudah pakai proses, tidak mau lagi. Ayo, Long, ayo, tidak lagi. Bukan lagu selalu tarik-tarik, mengapa tak mau datang. Dorong-dorong, mengapa tak mau datang. Haleluya, puji Tuhan. Saya menunggu semua yang ada di grup ini. Ayo. Apa? Ya, Pak. Haleluya, Oke. haleluya. Jadi begini, memang melangkah itu mulai dari yang pertama kan, kaki pertama melangkah gitu loh. Nah, yang sudah rutin, kalau saya ini kan tiap-tiap hari ketemu sasaran ya, ketemu orang sakit gitu ya. Bahkan pegawai rumah sakit itu pun sakit sekarang. Jadi pelayanan orang sakit itu bukan cuma pasien, tapi teman sendiri, ya dokter, ya perawat. Nah itu kalau saya. Nah tiap hari sudah di lingkungan orang-orang yang butuh Tuhan gitu. Nah kalau harus jalan ditantang seperti itu, mungkin itu suatu lahan yang sangat subur dan segera harus digarap ya. Ya puji Tuhan lah masing-masing mendapat tugas masing-masing. Terima kasih Pak Edi. Kaplingan tempat pelayanan. Amin, betul Pak. Iya. Oke, jadi yuk teman-teman semangat melalui apa yang disampaikan Pak Santo memotivasi kita. Jangan cuma ngomong kalau tidak mau nolong. Lebih baik langsung action saja. Tolong mereka, bukan bicara soal uang Bapak Ibu, bukan. Tapi tolong mereka ketemu Tuhan. Kalau mereka udah ketemu Tuhan, mereka akan ditolong Tuhan. Nah, kalau memang bisa holistik dengan uang, itu juga jauh lebih baik. Jadi ya kita bersyukur hari ini untuk Ko Andri. Engkau sekarang adalah anak Allah, sama seperti kita semua. Besok baptis Ko Andri ya. Mantap, Andri, kami tunggu juga di kolam baptis. Ya, oke, kita akan berdoa. Silakan, Heng. Terima kasih semua. Di mana pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memanggil setiap muridnya, tergantung muridnya lagi respon mau atau tidak. Harus respon. Dan juga Tuhan Yesus sudah memberi kita kuasa. Jadi kalau kita masih mau jadi murid atau tidak murid, kuasa tetap ada. Cuman itulah di ayat 7, di pasal 7 ayat 23 mengatakan, "Enyalah, saya tidak mengenal kamu." Tapi Tuhan Yesus sudah tetap memakai kita kalau dia mau gitu loh.
Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Silakan Joni Samuel. Oke, mari kita masuk dalam pokok doa kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau juga memperlengkapi kami Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, tuaian begitu banyak yang butuh kami tuai Tuhan, dan Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kuasa yang daripada-Mu untuk menuai jiwa-jiwa itu Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk setiap kekuatan yang Kau berikan setiap hari, untuk kami melayani jiwa-jiwa mereka Tuhan, untuk membawa mereka kepada-Mu, dan mereka boleh menemukan Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa untuk kami Tuhan. Kami menyerahkan Pidal yang dalam penyusunan skripsinya Tuhan, Engkau siapkan dia Tuhan, Engkau mampukan dia, memberi dia hikmat untuk menyelesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga bersyukur dan menyerahkan Ahok, mertua dan adik ipar Meliana Tuhan, Engkau juga sudah memberi mereka kekuatan dan kesehatan untuk melewati COVID Corona ini Tuhan. Tuhan, pemulihan-Mu tetap memulihkan mereka dan memberi kekuatan sehingga hidup mereka juga menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk Tuhan Arkanda Eva Nathanael Waru Tuhan yang testisnya kurang Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau perlengkapi Tuhan. Kami percaya Engkau yang menciptakannya, Engkau juga akan melengkapinya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Tio Tuhan, masih batuk dan asam lambungnya Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan dan menyembuhkannya dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa dan menyerahkan Buyung Kristian ke dalam tangan-Mu, Tuhan, sesuai dengan kerinduan hatinya untuk bekerja kembali di penerbangan Tuhan. Tuhan, Engkau bukakan jalan yang terbaik Tuhan dan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga Miati Nababan yang akan menjual mobilnya Tuhan, Engkau juga campur tangan, Engkau pertemukan orang yang Tuhan yang cocok, yang sesuai untuk membeli mobilnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Jarman Mendrakwa Pak Tuhan, yang sedang mengikuti pelatihan Tuhan, Engkau tolong pelengkapi dia Tuhan, berikan dia kesehatan, kemampuan fisik untuk mengikuti Tuhan sebagai calon TNI Angkatan Darat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong dan menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang akan menjawab semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, kami juga terus Tuhan membawa bangsa negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Biarlah bangsa kami juga terus Tuhan ada di dalam hati-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Baik dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan terus tolong bangsa kami Tuhan. Tuhan terus pulihkan bangsa kami ya Bapa. Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu juga Tuhan pada saat ini di mana di Maluku Tengah terjadi gempa ya Tuhan. Kami berdoa setiap orang-orang yang ada di sana Tuhan, biarlah Tuhan hibur, Tuhan kuatkan dan juga Tuhan berikan kesembuhan apabila mereka yang tertimpa bencana ya Tuhan. Tuhan tolong setiap masyarakat yang ada di Maluku Tengah ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu atas setiap keluarga-keluarga orang-orang yang ada di sana ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini di mana situasi pandemi ini sangat melonjak tinggi ya Tuhan. Biarlah kami selalu berdoa dan berharap ya Tuhan, biarlah perlindungan-Mu terus turun atas setiap
orang-orang yang belum terpapar ya Tuhan. Dan juga kami berdoa setiap orang yang sudah terpapar Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Engkau adalah tabib kami ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan setiap orang yang terpapar di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah dengan iman percaya kami dan pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa, selamatkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat dan lebih singkat Tuhan. Dan juga mengenai vaksinnya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melembutkan setiap orang-orang yang punya pemikiran dan berhati keras Tuhan untuk menolak vaksin Tuhan. Biarlah Tuhan melembutkan setiap hati mereka, biarlah mereka mau divaksin ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, baik dari Presiden, Wakil, Staf Menteri, dan jajarannya ya Tuhan, bahkan sampai ke Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada setiap pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan dengan jujur ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami, kota kami lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri sedang tutup dalam doa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Tolong doakan Manhulu ya, Manhulu positif COVID. Manhulu. Bapak kami bersyukur pagi hari ini buat kasih karunia-Mu, buat kuasa yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami berdoa bersepakat untuk hamba-Mu Manhulu yang saat ini terpapar COVID. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah imun tubuhnya kuat karena hatinya gembira, bahkan setiap asupan vitamin yang minum membangkitkan imun tubuhnya kuat untuk mematikan setiap virus corona yang ada dalam tubuhnya. Kami deklarasikan Manhulu sembuh dalam nama Yesus Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja bagi hamba-Mu. Bapakku berdoa pagi hari ini untuk setiap kita, setiap kami yang ada di Zoom pagi ini, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kendor keyakinannya. Kami terus melakukan 4M Tuhan, bahkan kami melayani Engkau dengan kami melayani jiwa-jiwa, sehingga kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami percaya ketika kami melayani jiwa-jiwa, maka Engkau Tuhan yang punya jiwa-jiwa akan melayani kebutuhan kami. Tuhan, kami percaya kuasa itu sudah Engkau berikan bagi kami. Dan inilah waktu bagi kami untuk kami memanifestasikan kuasa-Mu itu secara nyata. Karena bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau hari-hari ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan setiap kami. Bila roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan, itu melayani jiwa-jiwa, sehingga kami bukan hanya fokus pada pelayanan, tetapi kami melayani jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan, beri kesempatan di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, ketika kami berjalan kemanapun, beri kesempatan bagi kami untuk memberitakan kuasa-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih, Engkau akan memelihara kami, memenuhi semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat naga tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.